Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Baik, kuharapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik ya, tidak kekurangan suatu apapun. Kegiatan belajar yang kita lakukan saat ini, Peko yakin membuat sebagian semangat di antara kalian itu naik dan turun. Ada kalanya mampu mengikuti semua materi dan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Ada kalanya jenuh dengan segala rutinitas yang harus kalian jalani setiap hari. Aku harapkan apapun keadaan yang terjadi pada diri kalian saat ini tidak mengurangi nilai dari kegiatan belajar kita. Kegiatan belajar seharusnya mampu memberikan pengetahuan baru kepada kalian setiap harinya. Karena itu, siapkan diri kalian dengan baik, karena pengetahuan yang kalian dapatkan di kemudian hari akan bermanfaat untuk memperluas wawasan kalian, untuk memperkaya pola pikir kalian dan sebagainya. Karena itu, ketika semangat kalian sedang turun, maka ingat-ingat saja bahwa apa yang kita lakukan sekarang akan bermanfaat besar bagi diri kita di masa depan nanti. Karena itu, nggak apa-apa deh investasikan waktunya, disingkirkan dulu rasa malasnya untuk mengikuti kegiatan belajar. Ya, jadi aku harapkan kalian semua tetap mampu menjaga semangat belajar, ikuti setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, karena setiap pengetahuan yang kalian dapat akan memberikan manfaat kepada kalian kelak di masa depan. Baik, itu sebagai pengantar yang bisa Faeko berikan ya. Sekarang simak baik-baik materi yang akan Faeko berikan ya. Putra putri yang berbahagia, tema kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian tentunya pernah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nilai sosial pada masyarakat. Misalnya begini, masyarakat kita sangat menjunjung nilai-nilai kejujuran. Dan kita tanpa perlu mendefinisikan apa itu kejujuran, sudah mampu mempraktekkan perilaku-perilaku jujur dalam kehidupan kita. Kita tidak mengambil barang milik orang lain, kita tidak mencuri, dan sebagainya. Bentuk tindakan-tindakan kita yang seperti itu adalah tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan norma itu? Norma berasal dari bahasa Belanda, norm, yang berarti pokok kaidah, patokan, atau pedoman. Norma diartikan lebih luas sebagai kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakatnya. Norma dalam bentuk nyata dari nilai sosial di masyarakat yang berbudaya memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis ataupun tidak. Norma ini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa norma aturan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, yang aturan tersebut bersumber dari nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Aturan itu kemudian diterapkan baik dalam bentuk yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Ada beberapa macam norma yang berlaku di masyarakat kita. Yang pertama adalah norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Misalnya kita tidak mengambil barang milik orang lain, walaupun barang tersebut tidak dalam penjagaan mereka, yang tertinggal, yang terjatuh misalnya, kita tidak demikian saja mengambil. Dan kalaupun kita mengambilnya itu dengan tujuan untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Atau misalnya kita tidak mencontek pada saat ulangan atau ujian. Nah, hal-hal semacam ini sudah ada dalam hati nurani manusia tanpa harus diajarkan. Jadi, secara fitrahnya, ya, secara nilai asalnya, manusia sudah dibekali dengan kemampuan untuk berbuat baik. Itulah yang dimaksud dengan norma kesusilaan. Kita tidak menyakiti orang lain,
kita tidak berbuat buruk kepada orang lain, itu pun adalah contoh dari norma kesusilaan. Yang kedua adalah norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Nah, norma ini muncul ketika manusia sudah mulai berhubungan dengan manusia lain dalam kehidupan sosial. Dalam berkata-kata misalnya kita menggunakan pilihan kata tertentu untuk orang tertentu juga. Kepada orang yang lebih tua kita akan berbicara sopan. Kita tidak akan memanggil guru kita dengan kata kamu misalnya. Kita memanggilnya dengan kata bapak atau ibu guru. Itu merupakan bentuk norma yang kita dapatkan ketika kita sudah menjadi bagian dari masyarakat. Yang ketiga adalah norma agama. Norma ini berasal dari ajaran agama, dari kitab suci, dari wahyu Tuhan, dari sabda Nabi dan sebagainya. Contohnya, kita rajin beribadah, kita melaksanakan perintah-perintah agama dan sebagainya. Yang berikutnya adalah norma hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh badan resmi negara, bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Untuk norma hukum ini memiliki sanksi yang tegas dan tidak bisa ditawar-tawar. Ketika kita sudah melakukan pelanggaran dalam norma hukum ini, maka kita akan berhadapan dengan akibat-akibat tertentu seperti hukuman denda, hukuman penjara dan sebagainya. Norma-norma tersebut dibuat dengan beberapa fungsi. Yang pertama, untuk mengatur tingkah laku. Dengan adanya norma dalam masyarakat, maka pergaulan antar manusia akan lebih tertata. Tidak ada satu hak dan kewajiban yang kemudian dilanggar dan merugikan manusia yang lain. Semuanya berlangsung secara teratur. Yang kedua, untuk menjaga kerukunan. Dengan adanya norma, masing-masing pihak mampu menempatkan diri agar perilakunya tidak mengganggu pihak yang lain. Dan yang ketiga adalah sebagai pengendalian sosial. Dengan adanya aturan, maka perilaku manusia terkendali sehingga keteraturan dapat tercipta dan kehidupan sosial di masyarakat dapat berlangsung secara tentram dan damai. Fungsi norma hukum. Dari kesemua norma yang tadi kita bahas, tentunya yang paling dapat diberlakukan dengan tegas karena memiliki sanksi yang tegas pula adalah norma hukum. Nah, norma hukum inilah yang banyak dianut oleh masyarakat tanpa bisa mereka tolak. Fungsi norma hukum dalam masyarakat adalah pertama, memberikan legitimasi atau pengesahan terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Jadi kita dapat menentukan apa yang kita lakukan ini boleh atau tidak dengan cara melihat hukum yang berlaku terkait dengan hal tersebut. Apakah Pak Polisi boleh melakukan penilangan terhadap orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas, maka hukum mengaturnya. Pak Eko misalnya nggak boleh melakukan tindakan menilang seseorang yang melanggar, walaupun Pak Eko tahu pelanggarannya. Tapi Pak Eko nggak punya legitimasi untuk itu. Hanya pihak yang diberikan kewenangan yang boleh melakukannya. Itu maksud dari fungsi norma hukum yang pertama. Yang kedua, alat untuk merekayasa masyarakat. Maksudnya begini, masyarakat harus diarahkan ke satu perilaku yang perilaku tersebut mendukung terciptanya ketertiban. Karena itulah hukum dibuat untuk merekayasa perubahan perilaku tersebut. Misalnya dari kebiasaan tidak memakai helm ketika berkendara menjadi memakai helm ketika berkendara. Maka hukum dibuat untuk memaksa manusia merubah perilakunya. Dalam hal itulah hukum berfungsi untuk merekayasa perilaku masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dengan adanya hukum, masyarakat akan lebih disiplin, akan lebih taat, sehingga pribadinya terbentuk dan pribadi tersebut mendukung untuk terciptanya pembangunan secara nasional. Dan yang keempat adalah fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Ketika ada konflik, maka pihak-pihak yang dinyatakan bersalah harus dihukum. Itulah maksud dari yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata.
dengan adanya ketegasan terhadap para pelaku konflik, maka konflik dapat dihentikan dan diredam. Mengapa norma-norma itu harus berlaku di masyarakat? Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan. Keadilan merupakan sebuah modal yang diperlukan agar masyarakat hidup dengan tentram dan damai. Dan karena itulah norma harus berlaku dalam masyarakat tersebut dengan tujuan agar keadilan tercipta di dalamnya. Nah, ada 3 macam keadilan ya. Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan antara negara terhadap warganya. Jadi, keadilan pertama adalah keadilan yang harus dipenuhi dari negara kepada warga negaranya. Misalnya, negara wajib memberikan kesejahteraan, kesempatan hidup yang layak, pendidikan, dan sebagainya. Nah, fungsi norma, terutama norma hukum, adalah memastikan bahwa negara bersikap adil dengan memperlakukan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah keadilan legal, adalah keadilan antara warga negara terhadap warga negara, terhadap negara, dan pihak-pihak yang lain ya. Hal ini maksudnya adalah bahwa warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi keadilan legal, Eko ulang, adalah kewajiban warga negara kepada negaranya untuk mematuhi semua peraturan yang ada, sehingga hubungannya menjadi timbal balik ya. Negara memenuhi kewajiban kepada warga negaranya, demikian juga warga negara memenuhi kewajiban kepada negaranya. Yang terakhir adalah keadilan komutatif, yaitu keadilan antar warga negara yang satu dengan yang lain secara timbal balik. Misalnya warga negara terikat dalam perjanjian jual beli, maka masing-masing harus memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku. Baik, Pak Eko rasa itu penjelasan yang bisa Pak Eko berikan untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa membaca materi yang Pak Eko sertakan bersama dengan PowerPoint ini ya. Dibuka kembali materi yang sudah Pak Eko lampirkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.